Oke, sebelumnya kita review dulu supaya tidak lupa sekaligus latihan lagi untuk Lupa, iya, kemarin. Mm-mm. betul. Kemarin itu kita sudah dapat nada, konsonan yang sebagian, lalu vokalnya juga sudah. Kita mulai dari yang nada terlebih dahulu, yaitu ada di halaman 3. Nah, nada dalam bahasa Mandarin dia ada 4. Nah, nada satu, nada dua, nada tiga, nada empat. Nada selalu diletakkan di atas vokal, tidak diletakkan di atas konsonan. Lalu kita akan bunyikan dari nada satu sampai nada 4. Oke, saya bunyikan dulu, nanti Bu Erni mengikuti setelah saya ya. Yang pertama nada Siap. satu kita pinjam vokal A. Jadi A. A, Nada dua A. A, Nada tiga A. A, Nada empat A. A. Oke, nah itu Oke. untuk nada satu sampai nada 4. Nah, lambangnya itu seperti ini, ada di sebelah sini sudah dituliskan. Oke, lalu kita geser ke vokal. Vokal dalam bahasa Mandarin hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, cuma ada satu saja yang agak berbeda ini. Oke, kita akan bunyikan beserta dengan nadanya. Nah, yang pertama ini semua dipasangkan dengan nada satu. Oke, saya akan awali dulu, lalu Bu Erni mengikuti. Pertama, A, A, O, O, E, E, I, I, U, U, U. U. Nah, ya, itu kurang bilang I di dalamnya, Ibu. Sedikit bilang I, di dalamnya bilang. Oh, iya. Mm-mm. Oke, kita geser ke nada I, dua sekarang. gitu ya. Ya, Coba diulang, Mbak. boleh. I. I, ya. Nah, I, ya betul, itu betul. Nah, oke. gitu ya. Oh Iya. ya. I, Lalu, lalu kita geser ke vokal nada yang kedua, nah, tetap vokal yang sama. Nada dua, A, A, O, O, E. E, Nah, ini jangan agak ke bawah gitu, Bu. Itu terdengar seperti tiga. Ini cuma oh, naik aja. tiga. Oh ya. Iya, ini dua, E, terus I, U, U, U. U, Oke, betul, tepat sekali. Lalu kita geser ke nada tiga, masih dengan vokal A, A, O, O, E, E, I, I, U, U, I. I. Ah, iya, betul sekali, tepat. Lalu nada yang keempat, A. Ya. A, O, O, E, E, I, I, U, U, nah, I. U. Oke, betul sekali. Seperti itu untuk vokal ditambah dengan nada. Sekarang kita coba untuk bacanya geser ke kanan. Jadi A, 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 A. Satu paket seperti itu. Saya bunyikan Oke. dulu empat-empatnya, baru nanti gantian Bu Erni juga membunyikannya empat-empatnya ya. Jadi kalau tadi kan saya satu-satu, kalau ini langsung empat Siap. gitu ya. Oke, yang Ya. pertama A, 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 A. Oke, silakan Ibu. A, 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 A. Oh, oke. Yang nada duanya agak ditarik sedikit gitu. Kayak kita Oh, kalau lagi A, kaget gitu. gitu ya. Iya betul. Kita bisa buat kayak gitu. A, Betul. Nah, saya ulang sekarang. ya. Iya, Berarti ya. boleh. A, Silakan. A, A,
A, A. Ya, betul. Nah, oke, nah itu terdengar sekali bedanya. Nah, makanya ini kenapa kita harus jadiin satu supaya terdengar bedanya. Oke. Lalu Ya, oke. yang O sekarang. Nah, saya mulai dulu. O, 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 O. O, O. Kenapa? Nah, O. O, O. Nah, O-nya gimana tadi? Oh, ayo O gitu. O. yang naik. O, Mm-mm. oh gitu. Ya, ya. Ulang ya, ulang ya. Iya, iya. O, 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 O. Oke, mungkin masih di nada duanya, Ibu. Kita Yang coba yang kedua, E. ya. Kedua Mm-mm. masih salah. Mm-mm. Harusnya Kita O-nya gimana kalau kedua, Mbak? O, jadi kayak O, naik. O, Nah, betul. O, O. Gitu nah, ya O, harusnya. O, betul. gitu ya. Oke. Ya. Ya. Lalu yang E, E, E. Ya, oke. O, O, O. Udah mendekati. Oke, yang E-nya nomor dua sudah apa makin Itu bagus. masih salah. Harusnya Nah, O-nya gimana itu? E, ah, E, Oh, E, oh gitu ya. Kayak nanya ya. iya kayak Oh, nanya, gitu ya. betul. Jadi kita Oh kayak, iya, oke nah, oke. nah kayak ibu barusan bilang, oh, nah itu, kayak itu. Oh iya. Oh, nah iya, Oh iya ya. naiknya ke sana. Oh, Nah, oh, itu. Lalu oke yang oke. I, 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 I. I, I, Hmm. I, I. Tepat sekali. Betul Bu. Yang dua sudah bagus. Betul. Betul seperti itu. Oh ya, Oke. Lalu yang oke. U, 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 U. U, 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 U. Oke, mantap. Nah, duanya tidak ada masalah. Terakhir yang U. Oke. Bibirnya U, tapi mulutnya bilangnya Nah, I. itu yang susah itu. Oke, kita pelan-pelan. Yang bibirnya jadi ke depan, tapi mulutnya kita bilangnya I. Jadi I. Iya. Nah, ini ada satu. I, I. Ya, oke. I, I, I. I, 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 I. Oke, betul. Pronounce-nya betul, pelafalannya betul yang I, Ya. T, T, betul, Hmm. bagus sekali. Oke. Nah, Sudah ini mulai bisa. nah, nanti lama-lama kalau dibiasakan nanti sudah otomatis nanti Ibu. Apa bibirnya nanti. Otomatis ya. Ya, Oke. kalau sudah Oke. kalau Ya, siap. uh, kalau pas lihat U ada titiknya nanti udah otomatis bilang I, gitu nanti. Iya. Pelan-pelan. Oke. Mbak Feby, menantu saya ini keturunan Cina loh. Oh, iya. Dari mana? Iya, dari Lampung. Jadi Hmm. ibunya orang orang Lampung, bapaknya orang Cina Bekasi. Jadi Oh. saya besanan sama Cina juga. Oh, iya iya iya. Kalau dari papa Makanya saya itu. pengen belajar Cina. Kalau dari papa masih Chinese berarti itu Ibu. Kan dari papa. Iya, iya. Menantu saya sipit memang. Oh ya. Mungkin bisa kalau Ya mau cantik, ikut cantik kelas. kayak Mbak Feby. Oh, no. Mungkin bisa kalau mau ikut. Nah, dari Bekasi ya. Boleh. Iya, ya. Saya dari Tangerang. Oh, oh, Mbak Feby dari Tangerang. Keluarga dari Tangerang yang keluarga Mama Chinese Tangerang. Tapi kami terus pindah ke Oh iya, Surabaya. Terus, oh iya. Kalau papa dari Surabaya asli. iya orang Surabaya. Mm-mm. Oh iya iya. Iya. Ya, Baik. pantesan cantik. Orang Oh, Surabaya kan cantik-cantik. ada Ibu. Hmm. Oke. Oke, itu untuk yang vokal dan juga nada. Vokal dan nada seperti itu. Lalu kita masuk. Nanti ini saya ada record suara saya. Mungkin Ibu nanti juga bisa dengar kalau pas lagi mau latihan. Karena kan ini kita jadi jeda 1 minggu ya Bu, ketemu lagi nanti hari Kamis. Nanti setiap mungkin Ya, buat nih oke. kalau ada Nanti waktu saya kosong. belajar.
Iya, untuk belajar banyak. mendengarkan, Ya, mm-mm. didengarkan sambil Ya, supaya nggak mundur nanti. Iya, betul. Karena memang harus dipakai, Ibu. Kalau tidak dipakai, lupa nanti bahasa memang. Nah, Gitu. ini Eh, bagian yang paling susah. Iya, untuk konsonannya. Nah, ini yang pertama. Ini yang agak Tapi saya sudah ini, sudah screenshot nih. Oke, siap Ibu. Oke. Ya, Jadi ini konsonannya saya ya yang pertama dulu deh. Kita baca yang baris pertama dulu. Yang baris pertama yang ini yang kita kasih pinjem vokal O. Nah, vokal O kita kasih nada satu semua. Vokal O dengan oke. nada satu semua. Jadi B ketemu O nada satu bacanya po. Boleh diikuti Ibu. Hmm. Po, Nah, P ketemu O nada satu po. po, Hmm. M ketemu O nada satu mo. mo, Hmm. F ketemu O nada satu fo. po, Oke, ya. Kita jadikan satu dari awal. Po, po, mo, fo. po, po, mo, po, Oke. Bagus sekali. Mantap, Ibu. Pronosnya tidak ada masalah. Lalu, D kita pinjam baris yang ini kita pinjam huruf E. Kita kasih nada satu juga biar lebih gampang. Ini. Jadi, D ketemu E nada satu bacanya te. T ketemu E nada satu bacanya te. N ketemu E nada satu ne. L ketemu E nada satu le. Jadi te, ke, ne, le. oke. Te, he, ne, le, Oke. Lalu G ketemu E ini pakai E juga dengan nada satu ya. G ketemu E bacanya ke. K ketemu E nada satu jadi ke. H ketemu E nada satu jadi he. Nah, jadi ke, he. ke, he, he, Oh, oke. he, Hmm, oke. Lalu J ketemu I nada satu jadi ci. Q ketemu I jadi ci. X ketemu I jadi si. Bacanya ci, ci, si. ya. J ketemu I jadi ci, Heeh. Q ketemu I jadi ci, Hmm. X ketemu I jadi C. Ya, betul. Siap, Bu. Betul. Seperti itu. Hmm. Jadi untuk yang konsonan pertama sudah aman ya. Saya dengar pronunciation-nya Bu Erni juga sudah bagus. Betul. Sudah betul. Oke, lalu sebentar. Saya lihat. Ini contoh-contoh Beijing kemarin bacanya gimana? yang mana? Oh ya, Beijing, Beijing. Beijing, Betul, Beijing. Beijing. Betul. Oh ya, Karena cingnya ada satu Beijing, cing. Betul. Beijing. ya, Beijing. Betul-betul. Oke. Oke, Beijing. Jadi sekarang Oh Ibu ya, sudah bisa bedakan nih kalau orangnya yang nyebut ya, huruf Beijing, oh betul. berarti dia bisa Beijing. Mandarin. Oh, berarti belum bisa Mandarin, ya betul. Betul. Gitu. Bahkan kalau ada orang yang bilang Tapi dia yang bisa yang sudah Mandarin. benar baru Ibu. sudah benar baru 2 hari latihan. Oke. Kalau nanti Ibu kenal sama orang terus bilang bisa Mandarin tapi nyebutnya masih Beijing, Beijing, kita Tapi patut cuman bertanya. cuman Beijing tok bisanya. Nanti kita tambah lagi. Kan kemarin kita juga sudah saling menyapa kan nih, Ibu. Ni hao sudah. Oh iya, Mm-mm. ni hao. Iya. Oke. Lalu yang ini kita bisa buat latihan mulai dari yang sini deh. Dari yang sini aja biar waktunya keburu. Bacanya ke kanan. B ketemu I, kita bacanya jadi Pi. betul. Nada tiga, Ibu. Pi. Oh, ada 3. Oh Iya. ya, pi. Ya, betul. Lalu sebelah sini, kucing ini MAO nada satu. Bentar. Mau. AO, mau. Oh, mau. Hmm.
Karena pakai A ya? Iya, Enggak. ada A-nya, vokalnya di A. Mau, Mau, betul. Mau, mau, nada satu mau. Mm-mm. Lalu DAO jadinya, tahu, betul. tahu, Ah, betul. tahu. Tahu, bagus Ya. sekali, betul, nada tiga. Lalu HUA, HU, A, HU, A, sebentar. HU, A. Oh, hua, betul. Wah, hua. betul. Ya. Lalu JI, C, C hmm, ketemu I jadi Ci. betul, betul. Ci. Ah, nada Ini, satu, nada satu, oh ada satu. Ci. betul. Ah. Lalu Q ketemu I. Q itu dibaca CH, keluar udara. Nada satu, Ya. I. Ci. Betul. Ya. Lalu XIE, nada dua. Si, Ah, ada E-nya, si. Sie. Oh, si. Ah, betul. Si. Ah, betul. Kita Si. langsung, Gitu langsung ya. digabung, Ibu. Sie. Hmm. Si. Ah, ya, Ya. betul. Sie, betul. Lalu XUE, nada tiga. Sue. Betul. Xue. Sue. Gitu ya. Betul. Oke, itu untuk yang latihannya eh, konsonan yang pertama. Lalu kemarin kita juga ada saling menyapa itu ya, Ibu. Kita coba baca. Saya baca yang A. Ah, jadi kalau ada orang yang menyapa Bu Erni bilang ni hao, jawabnya. Ni hao. Betul. Nadanya makin bagus Ibu. Betul. Ni hao. Betul. Jadi Ni nyapanya sudah hao. tidak pakai nada bahasa Indonesia ya ni hao. Itu nggak betul berarti ya. Oh ya, bukan ya. Betul. Ni Bukan. hao. Ni hao betul. Ya, Hao-nya oke. sudah mantap sekali Bu itu nada tiganya bagus sekali. Betul. Lalu kemudian ada yang menyapa nin hao jawabnya. Ni men hao. Betul, nih mana hao. Nah, kalau konteksnya seperti ini ya, kalau yang mau kita sapa balik Ya, itu orangnya jamak lebih dari satu, kita bilangnya nimen hao gitu. ni men hao. Betul, Tapi tapi kalau dia cuma satu berarti nin hao juga. Nin boleh, hao. kalau misalkan yang disapa Bu Erni ini pun adalah orang yang kita mau tunjukkan rasa hormat gitu maksudnya. Mungkin lebih senior dari Bu Oke. Erni atau mungkin uh, mungkin secara posisi atau jabatan juga mungkin lebih tinggi. Kita bisa juga nyapanya balik seperti itu, Nin Hao gitu. Nin hao. Nah, Berarti kalau Nin, ni hao itu untuk yang setara, sebaya. betul, betul untuk setara. Nah, ini seperti ini. Nin Hao gitu. Oke, ya. Jadi situasinya bisa seperti ini, Bu Erni. Saya menyapa Bu Erni dengan sapaan Nin Hao, lalu Bu Erni menjawab sapaannya ke Hmm. saya karena saya lebih muda dari Bu Erni atau posisinya mungkin lebih di bawah Bu Erni, jadi Bu Erni bisa nyapa saya cuma Ni Hao gitu. Ni hao. Oh ya. Betul. Nah, jadi Tapi memang karena Mbak Feby kan lause saya, jadi ya Nin Hao. boleh kalau mau seperti itu juga. Nah, jadi konsepnya adalah menyapa itu kita sesuaikan dengan siapa yang disapa. Jadi tidak. Siapa yang disapa? Betul, Ya, jadi tidak serta-merta pokoknya wajib nihau. Kalau halo sama dengan nihau, enggak seperti itu. Nah, makanya kemarin nggak dijabarkan, seperti itu. ya ninya itu kan sama dengan subjek, maka dia itu bisa diganti. Siapapun, saya langsung sapa dengan nama juga bisa. Bu Erni hao, nah gitu bisa. Ya, oke, ya. Oke, lalu di sini ada lagi eh, 对不起, artinya maaf. Jadi kalau ada yang bilang 对不起, jawabnya. 没关系，Betul, 没关系. G dibaca K, X dibaca S. 没关系, betul. 对不起, 没关系. Nanti ke bawah kita akan ketemu 没关系。bentuk yang lain untuk bilang maaf. Untuk ini yang formal ya. Ini yang formal Bu untuk bilang 对不起. Biasanya kalau memang kita Oke. melakukan kesalahan atau kita tahu kita ada salah, bagaimana kita maunya 对不起. Tapi ada yang Mhm. kayak misalkan.
kita mau bertanya, kan kita terbiasa kalau mau tanya, maaf mau tanya kan gitu Ibu. Padahal kan maafnya itu Iya, bukan karena kita melakukan kesalahan. Nah, itu nanti ada lain lagi. Itu kita pakainya, saya tambahkan di sini pu hao is. iya. Pu. Kalau tui puji itu maaf ya, Iya, maaf ya. maaf. Maaf yang biasanya kayak Iya, misalkan saya terlambat, nah berarti saya melakukan kesalahan, maka iya. saya ngomongnya tuipuci gitu. Saya Oh misalkan ya, tui melakukan puji, kesalahan apa, saya bilangnya tuipuci. Nah, saya nggak puji. hati-hati Ya, tui nyenggol puji. orang, Ya. orangnya jatuh, saya bilang tuipuci, Mm-mm. ya, tuipuci. Oh ya, Gitu. tui Kalau saya puji, cuma mei guanxi, betul. Kalau mei saya guanxi. misalkan mau bertanya bertanya terus saya mau bilang, "Oh, maaf mau tanya." Nah, maaf yang di situasi itu saya ngomongnya 不好意思. Bu hao yi Betul, 不好意思. Nanti kita akan baca hao lagi yi nih bentuk yang kedua nih yang S. shi. Karena yang tadi di atas kita belum ketemu S kan nih, Bu. S Yang di ya, atas betul. konsonannya belum Kalau S nih. dibaca apa? Nah, itu nanti dibacanya se. Nanti di bagian bawah itu yang bagian Se. yang Oh, lebih susah. se. Yang agak lebih Ya. susah. Oke. Iya, iya. Itu untuk yang materi kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru yaitu konsonan part 2. Part yang kedua ada di halaman 9. Nah, ini agak lebih challenging karena dia itu bunyinya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Posisi lidah kita tuh tidak terbiasa mengucapkan ini. Jadi kita agak lebih pelan-pelan mungkin di bagian sini. Nah, Oke, iya. oke. Yang pertama, ZH. Nah, yang bagian atas ini ZH, CH, SHR. Kelompok ini saya nyebutnya itu yang dibaca tebel, Ibu. Jadi maksudnya adalah ketika melafalkannya, lidah kita itu ditekuk, lalu diletakkan di atas langit-langit mulut. Jadi kayak terdengar tebel, bulat di dalam. Nanti bisa dilihat juga, ini saya buka kamera, dilihat bentuk mulut saya. Nanti beda antara bagian yang atas sama yang bawah. Saya misalkan Hmm. ZH ini saya kasih vokal I, saya pinjam vokal I, tapi walaupun dia dikasih vokal I, dia terdengarnya seperti terdengarnya seperti Hmm. di sini. Jadi ZHI bacanya bukan Z, tapi bacanya C, vokalnya itu nah, walaupun vokalnya I bunyinya seperti lalu eh, Oh, lidahnya itu ditekuk, dibulatkan gitu. Jadi kayak di dalam mulut itu seperti lagi makan sesuatu gitu bunyinya c. Lidahnya tebel. C, lidahnya je, ditekuk. Betul itu. je, Betul. je, Betul. Betul sekali. Jadi je, lidahnya ditekuk ya, di dalam, jadi terdengar tebal. C, je, betul. Lalu je, CHI, CHI itu sama seperti yang sekarang Ibu bunyikan, tapi keluar udara. CHI bacanya ch. je, Betul. Ya, betul sekali. Jadi kita coba cari bedanya ya. ZHI bacanya c, tidak keluar udara, bersih c. Lalu CHI dia keluar udara dari dalam mulut. C, c, gitu. Boleh dicoba? hmm. Hmm. Ya, C, Z, H, I, Mm-mm. se, Ah, lebih tebal lagi, kalau Bu. C, C, H, I, lebih tebal shi, lagi. se, Hmm. she, Oke, ya. Jadi kita mulai dari yang sini dulu. Saya kasih contohnya dulu. ZHI, C, Bu Erni boleh tirukan. C, je, hmm, oke. je, Lalu yang CHI keluar udara. C, se, hmm, oke. Lalu S, se, SHI, nah itu dia kita bunyikannya S. Jadi sh, je. hmm. Bedanya apa dengan C, H, I? Yang CHI kan ch, C, ch. Sedangkan kalau SHI S, sh, sh. Oh, iya, 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 iya. Oke, kalau C, H, I, se, Hmm. se. Kalau S, H, I, se, Hmm. se. Nah, ini Oh ya, berarti beda ya. Kalau kalau C, H, I ada C-nya ya. ya ada Se, C-nya. C. se, ya. Oke. Nah, ini giginya rapat Ibu. Kalau misalkan terbuka, dia kedengarannya seperti ce. Itu beda lagi nanti. Itu Oh ya, salah ya. ya, Heeh. jadi kalau dilihat ini mulut saya rapat.
cuma apa bentuk mulutnya, bentuk bibirnya itu jadi bulat. Lalu lidahnya, umpamanya ini adalah lidah kita tuh ditekuk terus diletakkan di atas langit-langit mulut seperti ini. Jadi kayak di dalam kita seperti lagi Oh, makan oh sesuatu. gitu. Mm-mm. Jadi tebel. Oke. Hmm. Dari awal ya Ibu Coba diulang lagi, Mbak. saya Ya. contohkan. Mm-mm. Pertama, c, Ce, hmm, ce, betul. Lalu keluar udara, c, ce, hmm. Lalu sekarang S, sh, ce, Oke. Kita ulang dari awal pelan-pelan, nggak apa-apa. Pertama, c, ce, benar, betul. ce, Nah, betul, c, lalu sh, S, sh. ce, Sekarang yang R posisi mulutnya masih sama. Z, Z. ze, Iya, betul. ze. Karena R-nya orang Kenapa R jadi Z ya? Ze gitu ya? R tetap R sih, Bu. Cuma eh, maaf, dia tidak yang tebel jadi kayak kita R gitu nggak, cuma Ya. gitu. Mm-mm. Oh, Bunyinya, iya betul. ze. Nah, kita bunyikannya Oh, z, gitu. z gitu. Hmm. Cuma Ze. bergetar sedikit, betul. Nah, Oke, ya, ya. tuh. Nah, kalau yang atas tadi saya sebutnya kan dia yang tebal ya. Nah, yang bawah ini yang tipis. Nah, yang bawah ini yang tipis. Posisinya ketika Hmm. ngomong, dua gigi kita itu rapat, lalu lidahnya itu diletakkan di belakang giginya. Nah, jadi misalkan ini posisi mulut, ini gigi, lalu Ah, lidahnya itu di belakang sini. mm. Kayak mendesis, nah, Oh, iya. seperti mendesis. Iya, iya. Jadi Z, misalkan pakai vokal I juga, dia terdengarnya juga seperti E. Jadi bacanya C, C. Nah, jadi yang ini kita harus senyum ngomongnya. C, C. Ce, ce, ce. Betul. Enteng ya, lebih Iya, enteng ya. lebih enteng, betul. Yang ini tipis. Yang Ce, CI tetap sama, dia bunyinya seperti E. Yang ini dia keluar udara. Kalau dari ZI tadi C, sekarang yang CI keluar udara. C. se, Hmm. Lalu yang se, SI, kita bunyikan S. Jadi S. se, Ya, betul sekali. Nah, itu. se. Jadi dua kelompok ini membedakannya gitu. Yang kelompok atas yang ada HH-nya ini, dia itu yang tebal, yang c, ch, Iya. sh, Ce, se, r. Hmm. se, se, Hmm. r, z, z. R. Betul. Kalau R, yang R tadi, Bang. Se, r, 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 r. z, Hmm. z, Ya, z, betul. z, R, z. r. Oke. Ya, Lalu yang bawah itu dia yang tipis, yang c, c, s, ya. Ce, c. se, S. se, Oke. Nah, tapi membunyikan ini se. tetap mulutnya rapat, jangan dibuka. Jadi nanti beda lagi. Nanti ada bunyi yang lain dia se. Itu beda sama se. Ini tetap apa? Hmm, hmm. Gitu. Berarti ini ya, main lidah sama gigi ya. Betul. Nah, yang bawah itu mendesis, yang atas itu tebal. Nah, Berat. seperti Ya, kita sedang mengunyah sesuatu di dalam mulut. Kira-kira begitu. ya, Nah, oke. Ya. saya habis ini nanti akan kirimkan namanya tuh pinyin chart. Nah, ini saya share dulu Ibu ke sini kelihatan ya. Kita Pinyin chart screen-nya ya. ganti. Nah, jadi di dalam tabel ini Bu, ini semua bunyi dalam bahasa Mandarin cuma ini aja. Nggak ada lagi bunyi yang lain. Makanya secara bunyi mereka itu sedikit. Dibedakannya itu pakai nada gitu. Konsepnya seperti itu. Oh, Nah, iya. yang atas ini adalah konsonan yang kita pelajari tadi ya. B, P, M, F, D, T, N, L itu, Ya, G, ya. K, H Ah, semuanya. Lalu yang barusan kita ya. pelajari barusan kan yang ini ya, yang lebih susah. Z, H, C, H, S, H ini. Lalu konsonannya itu, sorry, vokalnya itu ada di bawah sini nih. Nah, jadi cara bacanya, konsonan B ketemu vokal A di sini bunyinya jadi B ketemu A, Pa, pa, betul. pa. Betul.
Lalu kok di sini ada J, di sini ada A, kok di sini kosong untuk posisi ini. Berarti memang dalam bahasa Mandarin tidak ada bunyi ca. J ketemu A tidak ada bunyinya. X ketemu A, sa itu juga nggak ada gitu. Jadi yang kosong-kosong ini berarti Hmm. memang tidak ada bunyinya gitu. Nah, Hmm. kita bisa buat pakai ini untuk latihan. Latihannya Bu Erni kalau itu bisa dibaca ke bawah atau dibaca ke kanan. Bisa pa, pa, Hmm. ma, fa, ta, tha, na, la, ka, kha, kha. Ini kan yang gampang ya. Yang minggu lalu. Ya, Nah, lalu yang barusan ya, itu, ah, saya buka ini tuh untuk memperkenalkan yang ZH ini. Nah, ini nanti saya kirim saya kasih tanda deh ya. Untuk yang ini nih ya cuma ya, yang ini aja dia bunyinya seperti tadi. Z ya, H yang I. tadi ya, Iya betul Z ya. H I bunyinya seperti C. Nah, kalau yang lainnya Se, se, ya. se. Nah, cuma yang ini aja dia bunyinya seperti Sisanya yang lain misalkan kayak yang ini ZHA bacanya ca ca. Jadi bukan za tapi ca karena tadi ZH kan dia yang mulutnya bulat itu kan ya Ibu yang lidahnya Bulat, ditekuk ya. itu. Heeh, yang berat kan ya, Betul. yang Nah, se. jadi dia ketemu A jadi bacanya ca Tapi kalau ca ca dikasih A, kalau dikasih A, kok jadi ca. enteng ya, sa Hmm, gitu, ca. sa, Lebih ditekuk lagi Ibu lidahnya sedikit ca ca ca. sa. Nah, yang ketiga, yang tadi yang ke tengah ketiga itu yang betul. Ca. Ca. Itu betul. Yang Nah, mana itu? gitu. Yang Betul. oh gitu ya. ZH. Yang ca Heeh. itu yang Ca. mana? Yang mana Ini itu? ZH. Karena lidahnya kita kan ditekuk di dalam. Ca. Ca. Ca, Mm-mm. ca, Ca. ca, Betul. ca, Lalu ca, CHA ini dia yang keluar udara berarti bacanya jadi ca, ca, ca gitu. ca, ca, ca. Kalau A Betul. gampang, kalau I jadi E yang agak susah. Heeh. Nah, yang agak susah yang ini nih juga yang ketemu karena yang ketemu itu dia yang mulutnya dibuka. Jadi ZHE bacanya ce, ce. Nah, ini mulutnya dibuka. Ce, ce. Ca, Hmm, ca, betul. ca, Nah, yang ini terus keluar ca, udara. malah ca ya. Nah, ce. Ca. Nah, Bedanya dengan SHA tadi apa? Terus kalau yang E, yang SHA itu kalau sha, kalau Z, sha. sorry, yang ZHA dengan ZHE itu Mm-mm. bedanya gimana? Nah, saya coba bunyikan, Ibu coba dengarkan bedanya. Yang pertama itu Ya, ca, jadi mulutnya kebuka ca. Lalu yang ini dia ca, tetap tapi ca, kebuka ce. Dibuka mulutnya ce, ce. Nah, kalau yang i baru c, ce, mulutnya rapat ya. c. Gitu. Oh, ya, 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 ya. Kalau Lalu A, mm, ca, hmm, kalau E, ce, ce, ah, ce. Oh, bukan menggigit ya. Ce, iya, ce, betul. Lalu ce. sekarang rapat Kalau yang i. kalau I, kalau I itu ci, ce, Nah, betul. ce. Betul. Ya, Hmm, betul betul Ibu. Ya, ya. begitu kesimpulannya. Lalu yang u sama biasa cu, cu gitu. Hmm. Kalau sama Cu, AI ini ZHAI berarti cai, cai, dan seterusnya. Tinggal cai, hmm, cai, betul. cai, Yang ini cai. Lalu CHAO berarti chow, chow. ciao, ciao. Betul, betul. Nah, kalau yang ZCS tadi yang tipis, ini kelompok tipis, ini kelompok tebal, kelompok tipis, Berat. nah, sama. Kalau ini ZA berarti bacanya ca, ca, di antara gigi ca, 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 Hmm, Ca, ca, ya. betul, ca. Ca, Lalu ca, C ca, keluar sa, udara. Mm-mm. C keluar sa. udara, ca, ca, betul, ca. Hmm. SA, sa, sa. Hmm. Terus ini ZE, jadi ce, mulutnya dibuka ce, ce, Z apa? Z, ZE. ZE. Mm, itu Berarti ce, ya ce, betul. Kalau yang se, ZI,
dia nutup. C, c. Ah. 这这 Hmm, hmm, hmm. 这 C, c. 这 se Betul. Se, se. Hmm. Lalu ya. ZU tinggal cu, cu. Cu, cu. Oh. Di antara gigi. Cu Cu, betul. su Cu, betul. Nah, su. hmm. ZAI berarti Berarti jadi kalau S itu lebih enteng ya. Su betul. gitu ya kalau S Iya, ya. dia lebih jelas S gitu. Lebih jelas ya, lebih lebih tidak ada effort. Benar. Lalu untuk yang Su. ZAI misalkan berarti bacanya cai cai. Nah, ini yang ZC itu dia terdengarnya tuh seperti C gitu. Cai cai ZAI cai cai Ya, cai. ya. Mm. Chai, Betul. sai, Sai, sai sai, gitu ya. sai, betul. Nah, jadi untuk yang bagian ini walaupun dia ada Z-nya, dia tidak dibunyikan Z gitu. Nah, tidak dibaca zai, bukan dibaca zai. Ya, karena dalam bahasa Mandarin dia nggak ada Tapi bunyi chai. zai gitu. Bacanya cai, Oh iya, itu cai. seperti seperti Arab kalau Z itu sebetulnya. Oh, Makanya dia ya, kalau di China berarti chai. ZAI itu chai, cai, betul. iya kan? Iya, betul. Ya. Nah, kalau yang kita pelajari ini, Ibu, Pinyin chart ini sistem yang dipakai di Tiongkok. Nah, jadi di Tiongkok yang di Mm-mm. China daratan yang di China Beijing itu. Kalau yang di Taiwan, mereka punya sistem hurufnya itu berbeda, agak berbeda. Mungkin kalau Ibu pernah itu ada orang yang mungkin dia penulisan abjadnya itu pakai TZ gini. TZAI namanya. Hmm. Mm-mm. Nah, TZAI Oh ini iya. cara dia menuliskan Z ini, cara membacakannya. Cai, cai, karena ada T-nya, maka dia tulis ada T-nya. Cai, cai, gitu. Hmm. Oh, chai, chai. Ada T-nya ya di Ada depannya. T-nya. Chai, chai. Cai. Ya, oke. Terus, Saya sudah eh, bisa merasakan perbedaan. ada T-nya. Terus itu Ibu ada sekolah, Chai. sekolah Tionghoa yang di Jakarta yang besar sekali itu, sekolah Cici. Mungkin kita terbiasa Oh bacanya iya, itu yang suci. di peak ya, yang di Betul. peak ya. Nah, dia tulisannya itu kan Oh, pakai T, kenapa itu? Z. Dia nulisnya kan seperti itu. Karena dia sekolah Taiwan. Dia yayasan dari Taiwan. Oh, Maka dia tulisannya itu T, iya. Z, U, A, Suci. T, Z, Su, U, A, Su, su, A. su. Ya. Sebenarnya ini bukan iya. Kalau huruf pinyin yang Su. kita pelajari, dia itu yang ini loh. Yang ZI. C, C, Oh, yang ini. oh, se, se, Betul. se, Yang ini gitu. harusnya. Nah, Hmm. tapi Oh, Taiwan mereka punya romanisasi itu mereka nulis Z itu TZ karena ada seperti T-nya tadi kan. TZ. Cai, Oh, cai gitu. iya, Hmm. iya. Mereka Chai, chai. betul. Sistemnya agak beda. Nah, kalau yang sudah Tapi belajar kalau di Cina T-nya nggak dimunculkan kan? tidak, Chai. tidak ada. Oh ya. Mm-mm. Nah, cuma yang Taiwan mereka penulisannya seperti itu. Sistem romanisasinya mereka ada pakai T-nya untuk yang bunyi Z ini. Nah, ini saya sampaikan supaya kalau kita juga ada konsep, oh ya dia ada terdengar ada T-nya sedikit gitu. Hmm, Hmm, gitu. ya. Jadi nanti yang sudah belajar Mandarin nyebutnya itu sudah bukan Yayasan Buddha Suci bacanya, bacanya jadi Cici. Nah, karena yang kalau pelafalannya Seci, yang betul itu seci. Cici. Nah, ci, ci. TZ-nya Ya. itu Z itu tadi. Ci, ci, karena ada kayak T. Oh iya. Padahal Itu sebetulnya tulisannya apa? Eh, pendidikan suci. uh, uh, Tulisannya apa? Cici itu TZ, ya. Ya, TZ. Pakai TZ. kalau nulis Hanzi-nya huruf Manda, kalau kita yang di Tiongkok, sistem romanisasinya pakainya Z, Ibu. Kalau yang Taiwan, mereka Oh punya Z ya. sistem mereka Mm-mm. sendiri. Nah, sistemnya mereka itu T, nulisnya pakai T gitu. T. Oke, iya. Berarti kalau di China, Tiongkok itu chai biasanya chai. Iya, Cai, C, bacanya Z. C-nya, C-nya agak enteng kan? Hmm. Iya, Oke. Z-nya itu agak enteng, Nah, chai gitu Cai. ya. Nah, Cai, yang pertama ZAI itu Cai. Terus CAI itu keluar Chai, udara Cai. Nah, lalu SAI Shanghai, itu Sai. chai. Oh ya, Karena S. Baik. chai, sai,
Sai. Ah, iya, betul. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Ah, sudah bisa membedakan saya. nah, bagus, Ibu. Baik. Nah, sebentar. Saya bagi. Nah, ini kan yang kemarin saya bilang ada yang gampang sama yang enggak ya. Nah, yang depan Oh itu iya, ada berarti yang yang sebelah kanan yang susah. iya, cukup susah. Yang tadi kita shi, si, yang itu. Ya, Sebentar, ini mana pensilnya? Oke. Nah, nanti kalau soalnya kalau kita terlalu fokus ke sini nanti juga apa namanya lama nanti waktunya. Biasanya adalah sama, kita iya, sambil baca sambil dibetulkan gitu, sambil sambil ya, belajar betul. kosakata sambil dibetulkan. Karena kalau nggak nanti terlalu lama di sini juga. Jadi konsepnya seperti itu bahwa semua bunyi-bunyi dalam bahasa Mandarin itu ada di sini Bu Erni. Kalau misalkan yang mau pelafalannya betul-betul dibetulkan, karena ada murid saya yang misalkan dia secara basic sudah ada, tapi mungkin dia secara pronounce masih kurang. Nah, itu akan muter di sini. Jadi kalau misalkan kita bisa membunyikan semua ini dengan tepat, maka bahasa Mandarin kita semua ngomong pasti udah tepat karena semua bunyinya ada di sini gitu. Kita bisa Berarti bacanya ini ke bawah mesti atau harus diulang-ulang terus nih, iya. seminggu ini. Nah, Pas ketemu sama Lause, itu mm-mm. sudah agak lumayan gitu. Baik. Nah, Soalnya tadi kita sudah ketemu lagi masih lama loh, Lause. iya Kamis. Ya, Kamis 1 minggu. Iya, Kamis, iya Mm. betul. Nah, Ibu tadi Tapi, ngomongnya sebentar, ya, sebentar Lause. ya, Saya Kamis itu ada ujian kan. mm, Moga-moga sore udah selesai ya. Kan kita ya, kan ketemunya 20.30 ya. betul. Mm-mm. Iya, moga-moga saja udah selesai. Mm-mm. Baik, kalau nanti mau di reschedule kita juga bisa bicarakan Ibu. Misalkan untuk hari Kamis ini tidak bisa nanti diganti jam berapa atau diganti hari apa. Nanti saya juga lihat. Kalau jadwalnya cocok kita bisa reschedule gitu. Kita fleksibel saja. Oh gitu ya. Iya. Begini, saya kan ujian di kementerian Mm-mm. besok. eh tapi saya bareng dengan teman saya China juga, Oh, China Batam. oh, China Batam. Jadi ketika dia tahu saya belajar Mandarin, dia suka sekali langsung kasih buku-buku kan. hmm, Nah, oh ya, karena ujian kemungkinan iya namanya Happy, Happy hmm, Duchovny. Tapi dia orang orang Batam, tapi saudara-saudaranya di Singapura. Tapi hmm, dia China. Saya ngomong latihan Mandarin, dia suka sekali langsung dikasih buku-buku gitu. hmm. Nah, eh, jam 20 berapa ya jam. Oh, saya keretanya masih jam 22 kalau nggak salah, sekitar jam 10. Nanti saya kabarin ya, Siap Lause. Ibu. Kalau Mm-mm, misalkan bisa. mesti harus reschedule, nanti saya kasih tahu. Iya, siap Ibu. Ya, Roommate saya ini juga Kamis. orang Batam Ibu. Oh ya, Iya. oh iya. Mm-mm. Jangan-jangan kenal lagi. Namanya Pak Happy. Oh, saya coba nanti tanya sama Cece Iya, saya. Dia juga orang ya. Batam. Oke, Oke. baik. Jadi kita mungkin bisa coba untuk melafalkan yang ini, ambil beberapa saja, tidak semua. eh Hmm. Dia ada yang bunyi ada yang bunyi E. Nanti waktu saya kirim ke ibu, saya akan kasih tanda yang saya lingkari itu dia yang bunyinya E. Kayak misalkan yang ini te. Nah ini dia E. Nanti yang E itu E, pei, pei, mei. Nah, yang ini dia E. Nah, iya, pie, pie, mie. Nah, ini juga dia bacanya E. Gitu. Ue, bentar. Ya. Nue, lue, cue, cue. Ah, ini juga E. Lalu ue, Hmm. tue, tue. Oke. Ini ada E-nya. Lalu en, pen, pen. Ini enggak karena dia dibaca E. Lalu eng, peng, peng. Ini juga E. Oke, yang saya lingkari cuma yang E. Misalkan kita bacanya Ya. itu ke kanan. Saya ambil yang dia full ada itu yang ini deh ya, yang U. Yang U. Ini misalkan saya kasih nada satu semua. Oke. Saya kasih contoh sampai sini ya Bu ya, sampai fu nanti dilanjutkan oleh Bu Erni yang lanjutkan ya. Misalkan Ya. BU ini jadi pu, pu, Po. mu, fu. Nah, selanjutnya DU jadi DU jadi tu. Tu. betul. Nah,
Dilanjutkan. Tu, su, NU. nu, Mm-mm. LU. terus lu, GU. gu, ku, Betul. ku, KU. hu, Betul. HU. hu, 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 betul, sama. Lalu saya ambil yang ini untuk JQX-nya. JIN berarti bacanya, shin, betul. Lalu QIN bacanya, shin, hmm, shin, betul. Chin, 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 Mm-mm, chin, betul. ki ketemu in jadi chin, Betul, chin dia, betul, chin, chin. Lalu XIN, xin, x jadi s, shin, betul. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat latihan untuk dibaca gitu. Ini saya juga dari record suara saya. Nanti sambil saya kirim filenya ini sambil didengarkan juga bisa Ibu. ya, Sambil oke, didengarkan ya, sambil bunyi. jadi Oke. ada rekamannya ya, Ada yang sebelah sini juga, nanti juga saya kirimkan rekamannya, gimana bunyinya. Saya biasanya tuh bacanya ke bawah. Ca, ce, ci, cu, cai, cei, cao, cow, cua, cuo, cuai. Ya, gitu. Pelan-pelan ke bawah. Oke. Pokoknya kalau semua ya, ini dilafalkannya sudah oke, nanti semua bunyi-bunyian akan lebih gampang. Nah, tapi kalaupun tidak, juga nanti sambil kita membaca, sambil kita ketemu teks, kita juga akan perbaiki pelafalannya. Ini saya cuma perkenalkan pinyin chart gitu. Jadi Mandarin memang bunyinya sedikit, dia dibedakan dengan nada untuk membedakan artinya gitu. Kadang bunyinya sama, oh nadanya ya, beda gitu. Saya kasih oh iya iya iya. contoh Mm-mm. supaya konsepnya semakin masuk itu. Ini saya Berarti punya. Hah? nadanya beda itu artinya bisa beda ya? Bisa, saya kasih contoh Ibu. Saya punya teman orang Rusia. Rusia juga kan tidak ada nada ya. Dia konsep nada juga masih Mm-mm. agak bingung. eh ada kata ini, sebentar. Tu, po, satunya lagi tu, po. Mm. Nah, Ya. yang nggak kelihatan ya. Taruh, bentar, saya close ini dulu deh. Oke. Jadi ada dua kata yang sama. Satunya itu, kalau secara pinin hurufnya sama ini, kayak gini. Nah, satunya itu adalah tubuh. Eh, jangan pakai yang ini. Du, bo, Ini du, bo, tubuh, D dibaca T, B dibaca po, dibaca P kan ya, tubuh. Satunya lagi cu, bo, tubuh. cu, bo, Nah, yang tubuh itu cu, artinya S3. bo. Kalau tubuh itu artinya Oh, berjudi. oh beda ya. Iya, betul. Jadi waktu Hmm, miskomunikasinya jadi, itu saya ditanya sama teman saya, kamu ada hmm, rencana untuk tubo, tapi dia ngomongnya nadanya keliru. Tubo. Jadi saya bingung, hah? Kan tubo kan nggak boleh gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak oh boleh? Jadi ya. kita miskomunikasi di sana. Karena bunyinya sama. Oh Satunya iya iya. Iya. tubo, satunya Cu, tubo. bo, Nah, cu, bo. Ya, nah, yang satunya berjudi, satunya dia S3. S3 ya. Kalau Heeh. yang benar itu harusnya tu, Tupo. bo, Nah, betul tu, nah, bo, tupo. tu, Betul. bo, Betul. Nah, tu, itu bo. Ibu. Nah, itu Tapi yang kalau S3. tu, po, Ah, itu itu berjudi. nggak boleh. Iya. Bahkan kalau Iya. yang ini nada Hmm. 3 itu dia nadanya cuma dibawa turun saja. Biasa kalau natif ngomongnya itu cuma tu. Gitu saja, cuma turun doang. Jadi Oh nggak dibawa gitu. naik lagi. Tu, po, Hmm. satunya tu, po, gitu. Hmm, beda Oh sudah iya. artinya. Kayak gitu. Ya. Ya. Di Itu mungkin kalau sudah advance kali ya.
Iya. Kalau kalau di belajar kan mesti harus filosofinya itu memang harus tu, po, gitu kan. Tubuh, Berjudi iya. kan nggak boleh. Ya, Iya. Karena memang di sini kan juga ya budayanya berbeda ya Bu ya. Di sini ada yang mereka pasang lotre yang kayak gitu-gitulah. Ah, itu kan termasuk tuku ya, juga. heeh. Nah, saya pikir maksudnya dia itu dia mau Ya. nyuruh saya untuk beli itu. Nah, terus saya bilang, "Hah?" Beli itu nggak apa-apa juga gitu ya. Oke. Oke. Kita masuk ke sedikit percakapannya yang di bagian kedua. Nah, di sini ada kata XIE, XIE. Jadi gimana bacanya Ibu? X dibaca S. S ya. Mm-mm. C C A. Betul. Xie xie. Nada 4 menghentak. Xie xie. Mm-mm. C C A. Betul. Xie xie. Nah, xie xie itu terima kasih. Xie xie. Nah, Oh, kalau ada orang bilang xie xie, kita jawab di sini B ketemu U bacanya pu, pu. X I E. pu, pu, C, Mm-mm. Pu xie. pu, Dua tempat. C, Nah, pu, xie. C. Nah, dia kayak ada K-nya gitu mungkin di akhir jadi xie. Oh, enggak ya. Pu xie. Pu xie. C. Nah, Oh, nah. pu, C, Pusie, pu, betul. C. Konteksnya, cara pakainya ini, kita lihat dari gambar dua orang ini. Jadi untuk yang posisinya sepadan gitu ya, karena memang ini ada budaya itu ya, apa Konfusianisme itu kan mereka kan sangat membagi kelas-kelasnya sosial ya Bu. Jadi Ya, bahasanya heeh. itu seperti itu. Kita harus lihat yang diajak ngomong siapa gitu. Nah, menjawab Siapa? pusia itu Iya. untuk situasi yang informal kalau sama teman dekat seperti itu. Dari Hmm, mungkin yang tinggi ke bawah itu bisa bilang pusie, tapi yang bawah ke tinggi tidak bilang pusie. Nah, itu terlalu tidak informal, boleh terlalu bilang santai. push Iya, ya. gitu. Heeh. Saya bilang terima Tabu kasih. ya, nggak boleh ya. Ya, saya bilang ke dosen Tabu. saya bilang xie, terus Hmm, dosen saya bilang pusie, boleh. Kalau dosen saya yang habis saya bantu, beliau bilang xie, terus saya jawabnya bukan pusie, itu tidak sopan gitu. nggak boleh. Nggak boleh. Heeh. Jawabnya Harusnya gimana? Yang ini, Bu. Yang nomor dua. Gimana bacanya? B ketemu U, K, E, Q, I. pu, pu, eh, apa ya? Sebentar. K, K Pu, keluar udara. hmm, ke, ke, Keluar udara. Ke, ci, Ci, pu, betul. ke, ci. Betul, Ya, pu, ya, betul ke, nadanya tepat ci. sekali. Pu, Pukeci. ke, ci. Iya, betul. Nah, jadi Ya. pukeci ini yang versi formalnya gitu. Pusie. Oh ya, Ada bukan lagi pusye, hmm, tapi pusye, nah, tapi pukeci. pukeci, betul. Nah, kalau sesama teman bisa Keci. pusie. Bentuk informal ada lagi selain pusie ada puyong. Puyong sie sebenarnya lengkapnya. Puyong sie. Puyong tuh tidak perlu. Sie terima kasih. Puyong sie tidak perlu terima kasih. Nah, itu bisa. Terima kasih. Betul. Puyong xie, Betul, puyong puyong sie. xie. Ada lagi ini, puhui. Puhui. Ini semua sama-sama itu. Kalau ada orang bilang terima kasih, kita jawabnya bisa ini, bisa puyong xie, bisa puhui, bisa puxie. Nah, kalau yang jawab puhui ini biasanya orang Taiwan, Bernie. Hmm. Oh iya, Hmm, ya, tapi dia sama-sama tidak perlu terima kasih ya. sama-sama tidak Puhui, berterima kasih. Iya, kadang puhui. kita bisa tahu Chinese ini adalah Chinese Tiongkok atau Chinese Malaysia atau Chinese Chinese Singapura Malaysia. atau Oh iya. Chinese Taiwan tuh dari kosakata yang dipakai. Jadi kalau waktu bilang xie dia bilang Oh, puhui. Nah, saya bilang xie dia oh jawab iya. puhui. Ini kemungkinan oh kayaknya dia orang Taiwan gitu atau dia Oh, belajarnya oke. pakai buku Taiwan mungkin atau kiblatnya ke Taiwan karena biasanya jawabnya gitu. Ya. Puhui. Nah, gitu. Tapi saya menilai Taiwan mungkin lebih kasar ya. Kalau China lebih polite. Puyong xie Oh, dengan eh, pu. Gimana? oh sebenarnya Betul mereka nggak? jawab pukeci juga bisa kok Bu. Ini semua untuk yang situasi informal saja. Mereka Taiwan juga ngomong Iya, pukeci iya. juga kok. Mm, Oh, mm. pukeci juga Mereka ya. juga pukeci. Keci. Untuk yang formal sama, untuk yang formal semuanya sama. Sama-sama Oke. pukeci Ya. semua. Tapi kalau yang bahasa
informal atau yang lebih ke bahasa ngomong itu, bahasa lisan, spoken language-nya itu akan bervariasi. Kita bisa bilang pusie, kita bisa bilang puyongxie, kita bisa bilang puhui, nah, gitu. Tapi kebanyakan yang bilang Oke, puhui ya. itu orang Taiwan. Nah, gitu. Hmm. Oke, itu untuk xie. Nah, terus terakhir ini bye-bye. Nah, dia ngomongnya ini ZAI tadi. Nah, tadi Bu Erni ada sudah latihan yang ini ZAI. ZAI sebentar, sebentar. ZAI. Oh, ca, cai, eh, Betul, ca cai. ya, cai, Cai, betul. Nada 4, cai. cai Mm-mm. cian, Hmm. cai cian. Nah, IAN dia dibaca ien, jadi cai cien. Oh, cai cien. Nah, betul, cai cien. Nah, betul. Nada 4, nada Kenapa 4. A dibaca E ya? Kenapa A dibaca IAN. E? IAN, Bu. Jadi satu paket yang kalau dia belakangnya tuh IAN bacanya ien. Ien. Iya, betul. Berarti cai cien, Betul. cai Nah, cien. betul. Nah, ada produk makanan itu Ibu mungkin pernah dengar Golden Lamien, gitu nggak? Iya, iya. Nah, Heeh. jadi bacanya bukan Lamian lagi, MI, karena ada IAN, jadi bacanya Ien. Hmm, Ien, betul. lamien, Lamien, betul. Nah, jadi lamien, kalau golden lamien. Nah, betul, yang nyebutnya Golden Lamien ini berarti bisa Mandarin atau pernah belajar Mandarin. Mandarin. Nah, kalau sebutnya masih Oke. Lamian itu berarti belum belum belajar Hmm. Mandarin gitu. Nah, Nah, ini Caicien berarti ada saya empat. harus sering-sering, Mm-mm. ya, sering-sering lihat apa YouTube Santi di Cina Iya, boleh Ibu buat belajar. Oke. buat belajar. Mm-mm. Ini nada 4, jadi bunyinya cai cien. Nah, tidak ngikutin nada kita Cai ya, cai Cien. cien. Kan kita biasa gitu, bye-bye. Nah, Iya, heeh. ini Cai nadanya Cien. cai cien, betul, nada 4. Nah, kalau ada orang bilang cai cien, kita jawabnya juga cai cien. Gitu. Cai Cien. Betul. Ini Ya. kalau dipisah-pisah, kita mau artikan satu-satu. Cai ini artinya lagi. Terus cien itu Hmm. artinya itu bertemu atau jumpa. Jadi kan artinya Oh, jumpa iya. lagi gitu sebenarnya. Jumlah lagi. Mm-mm. Cie-cie, jumpa Berarti lagi. MD ya. Menerangkan, diterangkan. Bukan DM ya. Eh, Kalau China. Ya, kalau China itu gini, Mbak. Kalau apa namanya diterangkan, menerangkan itu main bola mm-mm. gitu. Main bola. Kalau kalau China mungkin bola main. Oh, Ini kan enggak sih, Bu. jumpa lagi. Dia Jumpa tetap sama lagi kok, atau verb gimana? object. Verb object juga, verb object. Oh, Di verb objek juga. iya, Oh, verb tapi object kenapa juga. ini lagi jumpa? Harusnya Oh, kan jumpa lagi harusnya. iya. Dia karena ini dia satu kata, dia bukan apa namanya caicien, bukan dia dalam nanti Bukan di dalam kalimat beda bukan lagi. Ini cuma dalam menerangkan diterangkan. mm-mm. Iya, ha. Jadi Bukan satu struktur, kesatuan ya sudah bukan struktur sudah kalimat sih ini Bu, ini kata kalau saya ya pisah betul. Ya. Hansunya gitu, karena Mandarin itu satu Hansu Oke. biasanya satu arti gitu. Hmm, Hmm. gitu. Ya, ya. Oke, Satu Cai. Hansa berarti yang di sini Ibu, satu huruf itu. iya, jadi setiap satu ini tuh satu bunyi, ini bacanya pu, berarti yang bawah ini bentuknya seperti ini bacanya ke, lalu bentuknya seperti Ke. ini bacanya ci gitu Ibu. Si. Nah, Oh ya. sama juga Ku, bentuk ini ku nih. Nah, kecil. ini bentuknya yang seperti ini berarti bacanya xie. Terus Si. dia diulang dua Si. kali Si. berarti sama xie xie. Ya, Sama. betul. Si. Si. Lalu yang ini bentuknya seperti ini dia bacanya pu. Ini kan sama. Nah, ini Hmm. juga xie bacanya. Hmm. Pu xie. Hmm. Hmm. Jadi memang Mandarin Ya. dia nggak dieja. Itu Kita harus berarti advance ngafalin. ya. Kalau sudah ini hurufnya apa namanya? Eh Hanzi. apa namanya tadi Nyebutnya huruf-huruf Cina itu namanya apa? Hanzi. Hanze, Hanzi. Hanze. Hanzi. Ya, Betul. Mm-mm. Hanze. Nah, kalau kalau apa Jepang kan kanji ya. Kalau ini Mm-mm. Hanze. Hanse, Ya. betul. Nanti kalau Ibu sudah mahir Hanse, nanti lihat kanji itu gampang sekali. Karena itu kan huruf huruf Tiongkok. Oh, oke, Hmm. ya. Oke, itu Berarti ya. lebih simple ya.
Hanji itu lebih Hanji itu lebih simple daripada kanji. Nah, ini saya jelaskan ada dua, Bu. Jadi sebenarnya dia itu ada namanya kalau kita buka di keyboard atau kita lagi mau translate, ada namanya simplified Chinese sama traditional Chinese. Ya. Tradisional Hmm, Chinese itu yang bentuknya kanji, yang dipakai di Taiwan dan yang dipakai di Hong Kong, Macau. Itu mereka masih pakai hmm, tradisional Chinese. Jadi hurufnya jauh lebih rumit. Saya ambil contoh, itu ya. jauh hurufnya lebih rumit. Tidak disederhanakan dia. Indonesia. Berarti atasnya ada lu. Oh, ini jadi xie punya xie. Yang ini yang tradisional, yang simplified, yang dipakai di Tiongkok, yang sekarang kita pelajari ini, bentuknya seperti ini. Kalau yang Taiwan, bunyinya sama tapi bentuknya berbeda. Dia ini. Kenapa sih ya? Kira-kira kayak begini. Jadi lebih ribet. Oh, oh itu ya betul beda ya. Beda. Itu yang sebelah kanan yang ini, Yang yang tradisional. Taiwan. Iya, yang Taiwan. Kalau Oh saya ya. yang Kalau Taiwan, yang ada yang saya bisa baca, ada yang saya nggak bisa baca. Nah, gitu. hmm, oh iya ya mirip tapi ya. Mm-mm. Karena saya di Tiongkok, jadi saya belajarnya pakai yang simplified, maka keyboard saya jadi agak lama Ibu untuk nyari yang tradisional karena kan tidak dipakai yang Hmm, tradisional. iya iya. Nah, ini. Tapi mirip ada apa namanya? Ada kemiripan ya. Iya, betul. Jadi memang asalnya, asal mulanya dari bentuk yang itu, lalu kemudian disederhanakan. Gitu. Jadi tidak Hmm. sesulit itu. Ini saya lagi nyari yang muli, nggak ketemu. Kira-kira inilah agak-agak mirip ini. Nah, ini sih yang sama. Sama-sama li, Oh iya rumit sekali lebih ya. rumit. Ya. Nah, Rumit kanji itu dia sekali. masih pakai yang tradisional. Pakai Oke, ya. C-nya ada depannya ada ini, yang agak beda. Oke. Kita coba baca. Jadi di sini saya balik yang ke sini ya Bu ya. Cai Cian bye-bye itu eh, anak-anak mudanya, bukan anak-anak muda. Kebanyakan sudah jarang bilang Cai Cian, bilangnya juga bye-bye. Namanya bye-bye. Jadi Oh iya, iya, terkontaminasi bahasa Inggris ya. iya, namanya bye-bye. Bye-bye. Pai pai, pai pai, Nah, ya, itu kata serapan dari pai bye-bye. pai. Gitu. Eh, Ya betul. Oke, jadi untuk yang ini kosakata yang kita dapat adalah kita sekarang belajar untuk bilang terima kasih. Jadi kalau ada orang bilang xie xie, jawabnya adalah bagaimana Ibu? 谢 Gusie. 谢 Untuk yang versi formalnya, kalau ada yang bilang xie xie, jawabnya 不客气 bukaci, betul. Terus nanti kalau mau berpisah bilang 再见, jawabnya
Chai Chien. Betul, sip, mantap sekali. Betul Ya. seperti itu. Yang di sini ada bilang xie xie ni. Ni ini kemarin kan kita belajar artinya kamu ya, Ibu. Ini ditambah subjek. Nah, jadi di belakang kata Hmm. xie xie kita bisa tambahkan dengan subjek kita mau terima kasih ke siapa gitu. Misalkan saya mau terima kasihnya ke kalian orang banyak. Kemarin kalian itu apa Ibu masih ingat? Kalian? Sie Sie ni men. Betul, xie Niman, betul. Ah, seperti Ni itu, men. Ya. Niman, betul. Misalkan mau bilang terima kasih ke guru kita, berarti ngomongnya Sie Sie Lao Sư. betul. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Belakangnya bisa ditambah dengan subjek. Hmm. Kalau kita mau bilang terima Ya. kasih, misalkan saya terima kasih ke profesor saya, beliau lebih eh, itu kan posisinya. Jadi saya mau menunjukkan rasa hormat. Jadi saya nggak pakai ni, saya pakai satunya lagi, yaitu Sie Sie Sensei. Yang satunya temennya nih, Sensei. temennya nih kemarin itu Ibu, yang bentuk formal. Oh, ni men. Ni men. Oh, Nimen itu yang kalian, yang apa jamak. Ini satu aja Oh, tapi formal, yang apa? Sie Untuk Sie Nin. nah Sie Sie betul, Nin iya ya. sini, Ah, ya. sini Oh, itu Sie Sie maksudnya. Nin. Oke, baik. Nah itu kira-kira untuk hari ini kita tambah Oh ya, ucapan terima kasih. menyenangkan ya ternyata. Nanti kalau ke bawah Ibu Ada. akan temukan kalimat bahasa Mandarin itu translate-nya itu bisa Indonesia banget. Urutannya tuh sama Indonesia. Oh iya Mm-mm. iya iya. Oh gitu ya. Misalkan Di itu, mana letak sama Indonesianya? misalkan wo ai nih, wo itu saya, ai itu cinta nih kamu. Jadi saya cinta kamu atau aku cinta kamu, wo ai nih gitu. Oh iya betul Urutannya Bu sama. Aini. Mm-mm. Gitu. Iya iya. Dan Mandarin nggak seperti bahasa Inggris yang dia ada tensesnya. Mandarin mau bilang hari ini, besok, kemarin dia punya verb tidak berubah. Mm. Oh iya. Iya. Hmm. Cuma nanti Oke. kesulitannya adalah di Hanse sama dia itu kontekstual bahasanya. Bahasanya tuh harus detail kayak dia itu sekarang sedang makan atau dia sudah selesai makan atau dia baru rencana mau makan gitu. Nah, itu kontekstual. Berarti kayak bahasa Inggris dong. eh Dia cuma ditambah partikelnya aja, Ibu. Gitu. Dia tidak apa namanya? Oh. Kadang ada kata yang sama, tapi dia itu nanti kalau diletakkan di belakang eh, dia yang mengikuti adalah verb, nanti dia berubah lagi kayak gitu. Dia kontekstual. Kalimatnya itu harus tahu gitu. Ini udah Berarti ada apa namanya perbedaan waktu ya. Jadi eh, present, past, kemudian future juga ya. hmm, Tapi iya. dia Tapi kalau partikel yang ditambahkan. iya betul, dia cuma tambah kata apa aja gitu. Kalau apa sudah ya berarti Oh. tambah kata ini. Kalau dia baru mau rencana taruh ini gitu. Mungkin kadang akan agak bingung kalau kita lihat kamusnya tuh bahasa Inggris, kayak dia ditranslate kata-katanya tuh sama-sama want, sama-sama ingin. Tapi sebenarnya dua hal ini tuh ingin yang berbeda gitu. Antara ingin yang Hmm. memang cuma keinginan atau ingin yang memang sudah mau dilakukan. Nah, itu kayak gitu. Kontekstual. Oke, oke. Itu nanti di apa namanya di part ini atau di grade yang selanjutnya? Di grade ini nanti ada beberapa yang kecil-kecil gitu. Di level ini, di level Oke, satu ada ya, nanti. Oke, ya, baik. Jadi lumayan cepat ya Ibu. Kita dua pertemuan sudah selesai pininnya. Nah, nanti kita tinggal apa namanya diperhalus lagi, dilatih-latih lagi. Nah, karena biasanya bisa ya. sampai dua, tiga, empat kali atau kadang satu minggu itu baru selesai pininnya. Tapi luar biasa kita dua kali pertemuan sudah selesai untuk apa Berarti namanya. nanti pinyin chartnya itu tolong bisa dikirim Iya, Lause. Jadi iya, nanti saya bisa latihan iya. sendiri. Siap Ibu, saya Sama link kirim. videonya ya. Mm-mm, link video dan juga nanti Ya, record suara saya untuk dibuat latihan. ya. Kalau karena bisa Semangat saya nih, masih, saya semangat, oh ya, karena saya masih ada semangat. kelas mungkin paling telat besok saya kirimnya Bu ya. Kalau paling Oke, telatnya ya, besok baik, pagi. siap. Baik. Ya, Terima kasih Bu Erni. Kita pakai yang tadi sudah selesai. Cai Cien. 谢谢，谢不客谢气。老再见。师，不呀，客气。再见。再见，再见。呀，OK。